Oke, kita mulai PGK Virtual Talk kita malam hari ini. Shalom, selamat malam, dan selamat bergabung buat teman-teman semua. Selamat bergabung di dalam PGK Virtual Talk Faith versus COVID-19 yang diadakan oleh PGK pada malam hari ini. Perkenalkan, buat yang belum kenal, nama saya Jonathan. Saya akan menjadi moderator yang memandu jalannya Virtual Talk kita pada malam hari ini. Selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan mendiskusikan tentang pandemi COVID-19 ini dari kacamata iman Kristen. Mari bersama-sama kita mulai PGK Virtual Talk ini dengan doa. Saya minta dengan hormat kesediaan Cilala untuk memimpin doa pembukaan. Oke, mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami di sepanjang hari kami, di hari-hari yang kami lewati, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Mungkin banyak dari kami yang mengalami pergumulan atau hal-hal yang perlu kami adaptasikan, tapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia, yang selalu senantiasa memelihara dan menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama berkumpul di media Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bertemu dengan sesama anak-anak Tuhan, dan khususnya kami juga bersyukur kalau Tuhan boleh berikan kami kesempatan hari ini untuk sama-sama belajar, berdiskusi, mendengarkan apa yang mau Engkau ajarkan Tuhan, khususnya dengan tema Faith versus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk Ko Richard yang sebagai narasumber dan juga Jonathan yang akan menolong menjadi moderator. Tuhan yang juga boleh menolong dalam setiap proses berjalannya acara hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang boleh juga menolong setiap kami supaya kami juga boleh peka Tuhan dan boleh mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki lewat setiap hal yang kami dengarkan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara Virtual Talk hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa untuk syukur. Amin. Terima kasih Cilala. Ya, sama. Oke, sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita, saya akan menjelaskan sedikit susunan acara Virtual Talk kita pada malam hari ini. Jadi, Virtual Talk kita akan terbagi ke dalam 3 sesi, di mana setiap sesinya ada waktu yang dialokasikan sekitar 25 menit. 15 menit akan berupa penjelasan dari Ko Richard tentang topik-topik tertentu sesuai dengan tema besar dalam sesi tersebut. Lalu akan ada 10 menit tanya jawab yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua yang tergabung di sini untuk memberikan pertanyaan seputar pembahasan yang sedang dibahas pada sesi tersebut. Pertanyaan bisa diajukan dengan bertanya langsung, menyalakan mikrofon teman-teman, atau kalau misalnya ada gangguan dengan audio teman-teman, teman-teman bisa gunakan fitur chat di dalam Zoom Meeting ini juga untuk mengajukan pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dibahas saat ini, tapi jangan khawatir, semua pertanyaan yang masuk, baik itu yang ditanyakan langsung ataupun yang terekam di chat, nanti akan di-record dan dalam kesempatan lainnya bisa dibahas lagi oleh Ko Richard. Nanti setelah sesi kedua, kita ada sekitar 5 menit break untuk teman-teman yang mungkin mau ke toilet atau mau ambil cemilan. Boleh banget. Lalu kita lanjutkan sampai sekitar jam setengah 9, dan kemudian kita tutup virtual talk ini dengan kesimpulan dan doa penutup. Oke, jadi pada malam hari ini, narasumber kita adalah Pendeta Richard Metasasmita sebagai rohaniawan pembimbing dari PGK. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang COVID-19 dari sudut pandang teologi, dari sudut pandang iman Kristen. Ko Richard mungkin ingin memperkenalkan diri lebih lanjut.
Ya, rasanya udah pada kenal ya. Terima kasih. Senang bisa berkumpul ya. Kita di masa-masa seperti ini, PGK, ya saya sebagai rohaniwan dari PGK juga uh, ingin membagikan juga dan sama-sama berdiskusi dengan teman-teman untuk saling menajamkan ya. Saya ditajamkan, teman-teman juga ditajamkan. Jadi saya berharap forum seperti ini bisa membuat kita saling belajar, khususnya di konteks COVID ini ya. Ya. Oke, kalau begitu tanpa menunggu lagi, kita langsung saja masuk ke dalam sesi pertama dari virtual talk kita pada malam hari ini. Di sesi pertama, kita akan bersama-sama membahas tentang kehendak dan kedaulatan Allah di dalam pandemi COVID-19 ini. Mungkin bagi sebagian besar dari kita, agak sulit untuk memahami kenapa ya kok Tuhan mengizinkan terjadi pandemi yang begitu mengubah tatanan hidup dunia dan tatanan hidup manusia. Dampak dari wabah COVID-19 ini sangat besar, sangat masif, sangat mengubah kehidupan kita semua. Kenapa ya kira-kira Tuhan mengizinkan itu semua? Apakah pandemi COVID-19 ini benar merupakan bagian dari rencana Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan dari Ko Richard tentang kedaulatan dan kehendak Allah di dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Silakan, Ko Richard. Baik, terima kasih Jonathan. Selamat malam sekali lagi buat teman-teman sekalian yang mungkin baru bergabung juga. Teman-teman sekalian, waktu kita coba membahas tentang pandemi, kita seringkali mungkin ini pertanyaan itu yang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Apalagi orang-orang yang mungkin terkena dampak yang tidak menyenangkan, ya. Usaha yang mungkin jadi turun, terus kemudian belum lagi yang sakit, bahkan sampai merenggut nyawa. Nah, di dalam sesi ini kita akan melihat kenapa Tuhan izinkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apakah Tuhan ini nggak mampu, dan sebagainya. Sebetulnya ada problem apa kalau pertanyaan pertama kalau kita ajukan? Di balik pertanyaan kenapa Tuhan izinkan, di balik semua kebingungan orang-orang dalam pandemi ini, sebenarnya ada masalah apa? Kalau saya melihat sebetulnya ada sebuah ketegangan. Sebuah hal yang menjadi ketegangan antara kondisi yang dialami, pasti kondisi buruk ya, kondisi buruk yang kita alami, dalam hal ini kita mengalami pandemi, dan juga dengan gambaran Allah yang kita percayai, yang kita pegang, yang kita pahami. Maksudnya gimana, rekan-rekan sekalian? Pertama, ini masalah yang klasik, yang sering disebut problem of evil, masalah kejahatan. Ya untuk sebagian besar orang mempertanyakan keberadaan Allah. Tentu kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sih nggak mempertanyakan keberadaan Allah. Tapi sedikit banyak kita mempertanyakan maksudnya Allah. Ya. Secara ekstrim kita mempertanyakan kenapa ini ada satu filsuf yang mengutip pertanyaan klasik, yaitu filsufnya David Hume, mengutip satu pemikiran klasik dari seorang bernama Epikuros yang pernah kita dengarkan, kita pernah lihat catatannya di Alkitab ya, disebut Paulus, bahwa kalau Allah itu maha kuasa, tentu dia bisa menciptakan apa saja. Dia mampu untuk menciptakan atau tidak menciptakan dan sebagainya. Kemudian kalau Allah itu maha baik, benevolent, maka tentu dia akan menginginkan sesuatu yang baik buat manusia ciptaannya. Tapi sekarang ada realita, ketegangan itu yang saya katakan, kejahatan atau sesuatu yang buruk.
Kenapa Allah nggak bisa menciptakan dunia yang seperti dunia utopia ya, dunia yang ideal, dunia yang nggak ada kejahatan, dunia yang begitu indah? Apakah dia nggak mampu bikin seperti itu? Terus kemudian kalau dia mampu, kenapa ada kejahatan? Jangan-jangan dia bukan Allah yang baik. Dia mampu menyiapkan kejahatan. Tapi kenapa dia nggak mau? Jangan-jangan ini bukan Allah yang baik. Nah, mungkin saudara-saudara pernah mengikuti seminar-seminar sebelumnya. Kita nggak terlalu bahas masalah logisnya, tapi kita mau ambil beberapa poin penting dari masalah itu, sehingga kita bisa mengerti problem yang kita alami. Ya. Problem of evil menyatakan bahwa kenapa ada kejahatan dan penderitaan di tengah Allah yang maha kuasa dan baik. Itu ya, saya sebutkan tadi. Ini pertanyaan klasik yang mempertanyakan kalau Allah maha kuasa, Allah baik, kenapa ada kejahatan dan penderitaan. Tapi mari kita lihat 3 hal yang saya mau sodorkan buat saudara-saudara sekalian. Supaya kita juga bisa memahami problem yang kita hadapi ini dengan kacamata Kristen. Sehingga kita nggak diombang-ambing. Kalaupun kita sedang mengalami suffering, kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita punya perspektif yang benar. Hal pertama yang harus kita ingat untuk menjembatani masalah itu adalah free will. Ada apa dengan free will? Kita mengingat ya, kalau Tuhan menciptakan manusia khususnya, itu adalah manusia yang punya kehendak bebas. Ini yang sering dilupakan. Kalau dianggap Allah itu bisa menciptakan apa saja, melakukan apa saja, intervensi apa saja, ya itu ada benarnya. Tetapi satu sisi kita harus ingat, dia juga menciptakan manusia yang free will, punya kehendak bebas. Artinya dia juga dengan sadar membatasi segala kekuatannya untuk membiarkan manusia punya free will. Jadi ciptaan yang diciptakan memiliki kehendak bebas. Ini yang membuat kita harus melihat bahwa kadang-kadang kekacauan, kadang-kadang satu result yang ada di dunia itu karena free will-nya manusia. Si Hawa, Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia berdosa. Kenapa Allah membiarkan dan sebagainya? Karena Allah juga mau menciptakan, karena Allah menciptakan manusia yang punya free will. Jadi konsekuensi itu ada. Konsekuensi dari free will itu yang kita alami. Jadi kadang-kadang orang mau menyalahkan Allah, tetapi dia nggak ngelihat bahwa dia diciptakan dengan free will. Ada orang yang mempertanyakan Allah. Ada orang yang mau tidak menuruti Allah. Ya Tuhan mengizinkan dalam pengertian free will. Tapi di luar free will, kita juga harus ingat ada hukum logika dan hukum-hukum alam. Kalau dibilang Allah Maha Kuasa, ada benarnya, tetapi harus dilihat. Ada juga hukum logika. Maha Kuasa dalam pengertian apa? Kadang-kadang orang ateis itu ingin menjebak Allah dengan kemahakuasaan. Misalnya, bisakah Allah menciptakan segitiga yang tanpa sudut? Segitiga tanpa sudut. Ya kan secara ini kan kita nggak mungkin dong ya, secara matematika. Namanya segitiga mengindikasikan adanya sudut, 3 sudut. Kalau nggak ada sudut, lingkaran atau bentuk lonjong. Jadi itu kan hukum logika. Jadi kalau bilang bisa nggak Allah menciptakan segitiga yang tanpa sudut? Nah, itu kecacat logika. Pertanyaannya udah salah. Kayaknya mau mengadukan Maha Kuasa Allah dengan illogical statement. Jadi kita harus ingat, ngomong Maha Kuasa Allah tetap ada kenyataan free will, ada hukum logika, dan hukum alam. Sekalipun Allah bisa mengintervensi, tapi misalnya ada mobil ngebut-ngebutan jatuh ke jurang. Kok Allah nggak tangkap aja tuh mobil? Ya kita harus mengerti bahwa Allah juga menciptakan semuanya itu di dalam satu keteraturan. Ada hukum alam. Benda ada gravitasi, jatuh ke bawah. Ya walaupun kita beriman bahwa Allah bisa melakukan apa saja, tetapi juga Allah meng-create dunia yang punya hukum alam. Jadi setiap konsekuensi yang ada tidak bisa diserta-mertakan dengan kemahakuasaan Allah. Karena hukum-hukum seperti ini. Ini yang pertama. Kita harus mengingat juga konsep ini. Tapi hal yang kedua yang harus kita ingat adalah dosa.
Ini yang disalah mengerti oleh orang-orang. Kenapa bisa terjadi kekacauan? Kenapa bisa terjadi kejahatan? Karena ciptaan yang baik itu, yang punya free will, sudah jatuh di dalam dosa, sudah dirusak dan dicemari oleh dosa. Makanya nggak heran kalau kita bisa kena dampak dari kejahatan, karena kita berada di dalam dunia yang penuh dosa. Saya seringkali menggunakan satu ilustrasi bahwa kita seakan-akan sedang berjalan di sebuah tempat yang punya genangan becek, genangan lumpur. Lumpur itu katakan dosa. Di dalam genangan lumpur ini ada orang yang suka bermain lumpur dan sebagainya. Mau nggak mau kita juga kotor karena lumpur. Kita masuk di dalam dunia yang penuh dosa, kita juga sudah berdosa. Setiap tindakan berdosa selalu menimbulkan kejahatan. Bisa kejahatan buat diri sendiri, kerusakan buat diri sendiri, bisa juga kerusakan buat diri orang lain. Dan itu karena dosa. Nah, untuk mempertajam dosa itu, saya ada satu pertanyaan sebetulnya ya, yang sedikit jahil. Kan kita ngomong sekarang kan pandemi virus corona. Mungkin kita akan bertanya, siapa yang ciptain itu virus? Apakah Allah menciptakan virus? Dan kalau Allah menciptakan virus, untuk apa? Nah, ini kan pertanyaan yang agak sulit ya. Biasanya kalau guru-guru biologi, kalau saudara-saudara pengajar akan bertemu seperti ini. Bagaimana dengan jawaban saya? Saudara, kalau jawaban saya ya, saya melihat ya secara teknik nanti mungkin bisa dilihat Jonathan kan juga kerja di bagian seperti ini ya. Tapi yang setahu saya secara sains, virus itu bukan makhluk hidup, ya. Dia semacam suatu apa yang kayak ada protein-proteinnya dan sebagainya. Tapi itulah nggak usah dibahas sekarang lah ya, terlalu teknis. Tapi mau makhluk hidup, mau nggak makhluk hidup, saya percaya keberadaan virus yang jahat itu, virus yang menimbulkan penyakit, adalah sebuah penyimpangan yang diakibatkan karena dosa. Penyimpangan karena dosa. Misalnya, kalau itu benar-benar bukan makhluk hidup, dan saya percaya itu bukan makhluk hidup, itu semacam, saya pikir ketika manusia jatuh dalam dosa, entah tindakannya, entah gaya hidupnya, entah mungkin dalam sel-sel biologisnya karena sesuatu, kan biasanya gitu ya, kita pas dosa, kita misalnya jadi pemarah, itu juga akan mengubah metabolisme tubuh dan sebagainya, itu bisa dijelaskan. Akan membentuk sebuah penyimpangan yang menimbulkan masalah. Kayak misalnya HIV waktu itu. Karena manusia melakukan hubungan seks yang nggak benar dan sebagainya, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tapi kemudian yang kedua, andai kata itu sesuatu yang diciptakan, misalnya, diciptakan Tuhan, saya percaya sesuatu diciptakan Tuhan itu baik. Tapi karena dosa, tetap ada penyimpangan. Analogi, manusia diciptakan Tuhan baik. Tapi sekarang manusia ada yang jadi penjahat. Manusia karena lingkungan yang sudah berdosa, dia ditekan, dia menjadi orang berangasan, dia menjadi orang yang pembunuh dan sebagainya, karena lingkungan yang sudah berdosa. Manusia aja bisa begitu. Nah, kucing misalnya. Ada kucing-kucing, anjing dan kucing, ada yang jinak. Tapi ada yang deket-deket langsung nyakar karena traumatis misalnya. Karena lingkungan yang sudah berdosa itu kan, entah dia diapain di masa lalunya dan sebagainya, dia jadi berubah. Sama dengan entah virus, entah bakteri. Kalau virus bukannya makhluk hidup, bakteri mungkin bisa dikategorikan makhluk hidup. Tapi kenapa bisa jadi jahat? Saya percaya lingkungan yang sudah berdosa ini membuat dia beradaptasi dalam tanda kutip, sehingga membuat dia menjadi sesosok yang merusak. Jadi apakah Allah menciptakan virus dan bakteri? Kalau untuk kebaikan Allah ciptakan. Tapi karena ini dosa dan penyimpangan ini jadinya. Dan kita selalu mengkaitkan virus dan bakteri yang sudah rusak ini dengan Allah. Jadi waktu Allah menciptakan itu yang sudah jahatnya. Apakah Allah menciptakan manusia yang jahat itu? Apakah Allah menciptakan pembunuh, penjahat? Ya kita nggak bisa ngomong seperti itu. Allah menciptakan manusia yang baik. Tapi dosa merusak manusia yang baik menjadi penjahat. Ya itu ya, simpelnya seperti itu. Jadi kondisi dosa itu membuat ini masalah pelik. Yang ketiga, yang kita harus ingat adalah perspektif kebaikan dan perspektif kehidupan. Apa maksudnya? Jadi waktu kita bilang
Kok Allah membiarkan kejahatan? Kok Allah kayak oke lah, ini semua karena dosa, ini apa namanya akibat manusia yang penyimpangan. Tapi kan Tuhan masih bisa dong, walaupun ada free will dan sebagainya, mengenyahkan, setidaknya dampaknya jangan sampai sedunia inilah, paling comot-comot aja, jangan sampai ekonomi segala macam jadi berhenti. Kita harus ingat prinsip greater good. Kadang-kadang manusia juga membiarkan rasa sakit, rasa yang tidak enak untuk menghasilkan satu kebaikan yang lebih tinggi. Ya, greater good. Jadi saya pikir kalau Allah izinkan, tentu ada maksud, ada hikmat yang melampaui kita untuk greater good. Nah, kita nggak ngerti. Apakah COVID ini untuk greater good? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi enggak tentunya ya. Tetapi kita harus melihat konsep ini. Lalu hal kedua yang kita tanyakan dari perspektif, selain perspektif greater good, what is good? Sebetulnya waktu kita bilang, apa sih yang baik? Kan kita bilang COVID ini nggak baik. Kenapa Tuhan izinkan yang nggak baik ini? Sebenarnya kita ngerti nggak sih yang baik? Kita ngerti baik itu sepengalaman kita. Kita ngerasa happiness itu diukur dengan materi, dengan kesehatan, tapi sebetulnya happiness atau kebaikan itu melampaui daripada apa yang kita pikirkan. Ketika kita lebih mengenal Tuhan, melewati suffering, Ayub mengenal Tuhan. Baik nggak suffering Ayub? Mungkin kita bilang nggak baik. Tapi kenapa Allah izinkan? Karena melalui sufferingnya, dia menguji Ayub sehingga dia makin mengenal Tuhan. Jadi ini yang bisa kita lihat. Jadi ukuran kebaikan bukan sekedar happiness, kata seorang teolog C.S. Lewis, tapi knowledge of God. Dan ini adalah kebaikan yang nggak dapat dibandingkan. Lanjut. Eternity. Ya. Kita ngomong soal keselamatan. Atau soal kekekalan. Saudara-saudara, perspektif kebaikan dan kehidupan ini mengajarkan kita untuk bertanya-tanya ataupun memikirkan lebih dalam kalau hidup kita yang kita jalani bukan di dunia ini saja. Seakan-akan ini udah hancur deh dunia. Tapi ada kekekalan. Jadi kalau kita mau mengkonfrontasikan kebaikan Allah, mengkonfrontasikan hikmat Tuhan kepada apa yang terjadi, kita terlalu sederhana. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Jadi ada greater good, what is good, dan eternity, kekekalan. Ya, itu yang saya pikir saya bisa bagikan untuk saat ini. 3 perspektif atau 3 hal yang menjadi pegangan kita ketika kita mau membenturkan masalah-masalah yang ada di dunia dengan hikmat dan kebaikan Tuhan. Jadi 3 poin ini yang mungkin saya bisa bagikan, dan selanjutnya mungkin saya akan memberikan waktu untuk tanya jawab untuk pendalaman. Oke, terima kasih Ko Richard. Nah, teman-teman, sekarang ini adalah kesempatan buat kalian mengajukan pertanyaan. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ko Richard tadi, mungkin timbul pertanyaan yang teman-teman bingung jawabannya apa, langsung saja ditanyakan sekarang. Di chat belum ada pertanyaan yang masuk. Mungkin dari semua partisipan yang hadir malam hari ini ada yang mau bertanya langsung? Boleh langsung di-unmute secara manual dan tanyakan langsung pertanyaannya ke Ko Richard. Suara saya tadi jelas kah? Masih Jelas kedengeran kok? ya? Masih Jelas. ya? Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Sepertinya Ya, semua. saya highlight dulu lah ya beberapa biar kepikir ya. Ya, boleh kok, boleh. Jadi ada free will, sekali lagi. Mungkin nanti kepikiran tentang free will-nya. Jadi kita harus melihat ada dosa, dan ada perspektif ya, kebaikan dan kehidupan.
Mudah-mudahan itu bisa membuat pola di dalam pikiran kita. Oke. Kalau menurut Ko Richard, Ya. dari ketiga poin yang Ko Richard tadi paparkan tentang free will, dosa, dan perspektif kebaikan kehidupan, kira-kira pandemi COVID-19 ini lebih condong ke arah yang mana ya, kok? Iya, ya. Apakah ini terjadi karena kesalahan manusia menggunakan free will-nya, atau ini terjadi karena dosa manusia, atau mungkin lebih condong untuk mendatangkan greater good untuk dunia ini? Ini perspektif ini tentu ada tujuan-tujuan yang menurut saya ya bisa bersinggungan tapi bisa berbeda juga. Tapi pertanyaan Jonathan ini baik. Kalau kita melihat soal asalnya, ya, saya cenderung melihat perspektif daripada manusia yang berdosa. Ya, kenapa ada COVID ini? Ya kalau secara gamblangnya, secara praktisnya, iya makan kelelawar lah dan sebagainya ya. Kalau itu benar ya. Tapi anyway, artinya perkembangan virus ini, terus cara hidup orang itu ya karena dia ada masalah dosa ya. Tetapi kalau ngomong soal kenapa Tuhan izinkan tujuan, saya pikir ada yang masalah free will dengan dosa itu satu ini ya, satu seperti dua mata uang ya. Jadi ada free will-nya, tapi juga free will yang sudah dicemari oleh dosa ya kurang lebih membuat segala kekacauan. Tapi kalau apa namanya pandemi ini untuk apa dan sebagainya, saya pikir kita juga harus melihat dari perspektif kehidupan dan kekekalan, ya kebaikan dan kekekalan, supaya kita juga nggak menjadi orang yang putus asa, frustasi, ya. Walaupun tentu saya percaya Tuhan nggak serta-merta misalnya manusia memang nggak ada potensi bikin virus COVID, tiba-tiba Tuhan jentikan tangan, ada apa namanya ada potensi kemudian COVID itu datang. Saya pikir nggak seperti itu. Karena itu sama juga membuat Tuhan di posisi yang menciptakan sesuatu yang buruk. Gitu. Jadi memang free will dan apa namanya dosa itu adalah penjelasan yang saya pegang untuk segala kekacauan di dunia ini, termasuk COVID-19. Tetapi di balik itu kita punya Tuhan yang luar biasa. Ini menarik ya. Saya percaya di tengah-tengah segala kekacauan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita semua yang mengasihi Tuhan. Jadi ini nggak menjadi kacau balau sehingga Tuhan kayak out of control ya, nggak bisa kontrol lagi. Tapi saya percaya sekalipun dosa yang kacau, akibat yang kacau, Tuhan masih bisa ubah itu menjadi sebuah kebaikan. Itu perspektif saya. Oke, thank you, Ko Richard. Nah, teman-teman yang lain, ada yang mau memberikan tanggapan? Saya deh tanya sedikit. Oke, Ci. Terkait yang tadi terakhir Ko Richard ada sempat bilang bahwa maksudnya kita percaya bahwa Tuhan mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan untuk semua orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan gitu? Maksudnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka juga terkena dampak ini kan gitu. Bagaimana dengan tanggapan Ko Richard? Oh ya. Walaupun ada ayat juga ya, Tuhan juga menciptakan maksudnya memberikan matahari dan hujan dan segala macamnya ya, baik bagi orang yang percaya Dia maupun enggak. Saya pikir semuanya ada kebaikan secara ya memang Roma 8 ayat 28 itu yang mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi, memang konteksnya sebetulnya itu lebih ke arah kebaikan di dalam keselamatan. Artinya ketika kita melihat perspektif kekekalan, kita dikuatkan harapan. Mungkin itu kebaikan-kebaikan yang kita bisa nikmati sebagai seorang percaya. Tetapi saya pikir bagi orang-orang yang di luar itu
mungkin tetap ada kebaikan-kebaikan Tuhan, misalnya di dalam pemeliharaan Tuhan mereka, misalnya ya, ada yang bilang waktu COVID ini mereka jadi lebih merenung. Jadi biasanya pace hidupnya kecepat misalnya. Ini kita ngomong hikmat-hikmat manusia aja, terus tiba-tiba dia agak slow down, kemudian bisa berkumpul sama keluarga atau sebagainya. Jadi saya pikir ada kebaikan. Walaupun nanti ya mungkin di sesi kedua ya, tetap kita akan lihat sense penghukuman Tuhan juga. Cuma kalau kita mau melihat tentang perspektif kebaikan Tuhan, saya lihat masih banyak pemeliharaan Tuhan yang ada, sekalipun ada orang yang nggak mengenal Tuhan. Gitu. Mungkin ada kesempatan-kesempatan misalnya jadi lebih care, walaupun orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, kayak misalnya di negara-negara lain kan kita lihat di China mayoritas belum kenal Tuhan kan ya. Tapi kemudian terjadi kerjasama, care, dan sebagainya. Walaupun penyimpangan juga ada, tapi ada hal-hal yang menarik dilihat. Dan di atas segala itu saya lihat juga sepanjang sejarah ya, memang Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Kan itu pandemi ini bukan satu-satunya ya. Pernah ada Black Death dan sebagainya. Kalau kita lihat historis ke belakang, manusia memang terguncang. Ada keburukan-keburukan bagi partikulir ataupun sekumpulan orang. Tapi dalam sejarah hidup manusia selalu ada blessing-blessing ataupun kekuatan-kekuatan yang diberikan atau yang muncul ya lewat masa-masa sukar. Kadang-kadang masa sukar itu memberi kita jadi satu dorongan untuk lebih kuat, lebih aware dan sebagainya. Oke. Gimana Cilala? Cukup. Oke, terima kasih, cukup. Oke, thank you Cilala untuk pertanyaannya. Nah kok, satu lagi nih kok. Kalau tadi kan bicaranya tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan, lalu dalam wabah COVID-19 ini mereka jadi lebih banyak merenung, jadi bisa lebih banyak self-contemplating, bisa lebih self-meditating, kan juga banyak waktu di rumah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sama nih, tadinya mereka adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang rajin ke gereja, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi karena wabah COVID-19 ini, mereka terpaksa harus stay at home, segala aktivitas gerejawi nggak bisa dilakukan lagi, dan semuanya pindah ke platform online, dan unfortunately mereka nggak bisa beradaptasi dengan keadaan ini gitu. Mereka nggak bisa menikmati ibadah secara online, mereka nggak bisa menikmati kedekatan dalam persekutuan-persekutuan online atau KTB-KTB online, dan justru pandemi ini malah bikin mereka jadi jauh dari Tuhan, malah bikin mereka jadi nggak bisa menikmati kehadiran Tuhan lagi. Apakah ini juga bagian dari rencana Tuhan bagi mereka? Oke. Tentu rencana Tuhan atau kehendak Tuhan adalah kita semua mengenal Dia ya. Itu pasti, itu rencana Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat titik yang sekarang. Tapi saya percaya ya, naik turun itu tetap ada. Dinamika kita mengikut Tuhan itu selalu ada. Mungkin pandemi ini membuat hasil kita menjadi kurang rasa dekat, sense kepada Tuhan. Mungkin ibadah juga dilakukan asal-asalan. Maksudnya kita cuma ngelihat di YouTube, itu pun kalau sinyalnya lagi bagus. Kadang-kadang juga mungkin banyak gangguan sehingga kita nggak terlalu menikmati. Saya pikir itu bagian dari perjalanan spiritual kita yang kalau kita adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan izinkan itu menjadi satu pembentukan. Saya pribadi saya harus mengakui kalau iya sih kayaknya nggak menikmati ya ibadah, cuma ngelihat YouTube, itu pun secara knowledge juga apa ini benar-benar ibadah. Ini bisa saya lakukan di mana aja. Jadi pajak benar-benaran, karena semakin kita banyak tahu semakin kadang-kadang jadi rumit. Tapi satu titik ya, membuat saya jadi lebih meredefinisi apa sih itu penyembahan kepada Tuhan. Apakah penyembahan pada Tuhan disempitkan
kepada suara pujian yang keluar, kan kayak ada musik kan yang apa, when the music fade gitu ya, ketika musik udah nggak ada. Nah, ini kondisi yang terjadi nih ya, ketika nggak ada musik, terus kemudian ya kita bisa nyanyi sih pribadi. Lalu saya berpikir, bagaimana penyembahan kepada Tuhan sesungguhnya? Bagaimana memaknai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu? Ya dalam diri saya, sekalipun saya nggak hadir di gereja, sekalipun nggak menikmati yang biasa-biasa, tetapi bagi otak saya kan menyembah Tuhan itu banyak hal ya, dari pikiran kita, dari gestur-gestur kita, dari hati kita dan sebagainya. Dan kebetulan aspek rasio saya terus dipoles sama Tuhan. Ya, seperti itu ya. Jadi saya pikir jangan lihat dari titik sekarang. Kalau setiap kita yang sungguh-sungguh, ya tentu kondisi-kondisi seperti ini akan membuat hal yang lebih baik di depan. Sekalipun hari ini kayak kemunduran. Oke. Ya Ayub pun diizinkan Tuhan ya untuk bukan mengutuk lah, mempersalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, padahal dia orang saleh. Itu kemunduran rohani bagi Ayub. Selama ini nggak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Kurang lebih gitulah. Oke. Kayaknya ada pertanyaan di chat tuh, Jo, ya. Oke. Di chat saya nggak masuk sih kok. Di chat Iya, Richard ada. dari Siska ya. Oh, private. Sorry. Ini private. Oke, bisa. Saya bacakan ya kali ya. Oke, kok. Ya. Silakan. Berarti kalau untuk penyakit yang belum ada obatnya sampai sekarang, apakah memang diizinkan Tuhan terjadi dari dulu sampai sekarang? Maksudnya gimana nih? Kalau ada penyakit yang sampai sekarang tidak ada obatnya, apa diizinkan Tuhan? Ya, satu sisi kita segala sesuatu pasti di dalam kontrol Tuhan, kita percaya di dalam kendali Tuhan. Jadi kalau sampai nggak ada ditemukan obatnya, walaupun saya nggak tahu harus Jonathan yang klarifikasi apakah emang ada penyakit-penyakit yang obatnya nggak ada sampai sekarang. Tapi saya pikir itu nggak akan mengganggu stabilitas dunia ini, stabilitas dunia dalam pengertian ketika kita berelasi kepada Tuhan. Ya, jadi di dalam izin Tuhan, iya, semua segala sesuatu yang terjadi di dalam izin Tuhan, kuasa Tuhan. Kenapa dia izinkan? Kita nggak ngerti kadang-kadang. Tapi perspektif itu membantu kita. Paling itu aja yang saya sampaikan. Oke, thank you Ko Richard. Iya. Apakah ada masuk lagi pertanyaan yang private kok? Kalau di sini publik nggak ada. Aja ya. Itu aja ya. Oke. Ya, itu aja. Oke. Kalau begitu demikianlah akhir dari sesi pertama kita. Let's move to the second session. Di sesi yang kedua kita akan berbicara lebih banyak. Saya stop share. Kita akan berbicara lebih banyak tentang COVID-19 and the end of the world. Nah, mungkin buat sebagian dari kita yang rajin membaca Alkitab dan tertarik dengan eskatologi, dengan akhir zaman, kita melihat, wah, ini ada pandemi yang begitu mengguncang dunia. Apakah ini jangan-jangan tanda dari akhir zaman ya? Apakah pandemi COVID-19 ini merupakan awal permulaan dari kiamat? Apakah sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Apakah ini jangan-jangan adalah sangkakala pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Wahyu 8 ayat 7? Nah, bagaimana nih Ko Richard menanggapi COVID-19 dengan akhir zaman? Baik. Sekarang kita berbicara soal akhir zaman ya, eskatologi yang tadi Jonathan udah sampaikan. Ya, memang banyak orang akhirnya mengkaitkan dan sebagainya. Oke, menarik. Sebelum saya jawab apakah ini akhir zaman atau apa, mari kita ulas dulu tentang akhir zamannya ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengerti, tetapi saya pikir ini jadi refreshment buat kita ya, refreshing buat kita. Bagaimana sih situasi akhir zaman itu? Ya, situasi akhir zaman itu kalau kita lihat di ayat-ayat Alkitab, maka ada beberapa hal yang dicatat di Alkitab.
Yang pertama, kita harus mengerti kalau akhir zaman itu berkaitan dengan kedatangan Kristus kedua kali. Ayatnya sudah saya cantumkan di sini, Matius 24 ayat 30. Jadi akhir zamannya, karena gini, ada orang-orang yang nggak percaya akhir zaman dan sebagainya, tapi pertanyaan itu baik karena masih mengindikasikan kita percaya tentang adanya akhir zaman. Tapi kita harus ingat juga, akhir zaman jangan sampai akhir zaman versi kita adalah akhir zaman versi Hollywood atau film-film yang membuat fantasi-fantasi yang rasanya menakutkan. Kita lebih dimuridkan oleh film dibandingkan Alkitab. Nah, kalau kita lihat Alkitab, kita harus lihat beberapa hal yang menjadi catatan kita. Ada kedatangan Kristus kedua kali, ya. Jadi waktu kita berbicara akhir zaman yang itu yang kita mau tuju. Kemudian kita harus melihat bahwa ada sebelum itu ada kebangkitan orang mati di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya. Kebangkitan orang mati di mana ketika Kristus datang, kita menyambut Dia dan sebagainya. Lalu ada penghakiman, ya, di Matius 25 ayat 31 sampai 33. Saya apakah perlu bukakan ayat? Enggak usah kali ya. Saya terusin, nanti kalau ada perlu saya akan bukakan ayat. Tapi saudara-saudara tahu bahwa Tuhan Yesus di situ ada cerita bahwa nanti di akhir zaman Bapak mengumpulkan seperti domba dengan kambing. Ya, domba itu kayak merepresentasikan orang-orang yang percaya, kambing itu merepresentasikan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ada pemisahan, nanti akan dihakimi. Itu ada kondisi-kondisi yang ada. Lalu di dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 ada juga dikasih tahu tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Mungkin kalau yang ini saya akan coba kasih lihat dulu di dalam ya, di dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 ya. Saudara-saudara bisa ngelihat ya ayatnya ya. Jadi di situ ada penglihatan Yohanes, kemudian dikatakan ada orang-orang yang nggak mau menyembah binatang itu, artinya yang percaya kepada Yesus, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu dikasih tahu seperti itu. Tapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Selalu diulang masa 1000 tahun. Dan ayat 6 juga demikian, memerintah sebagai raja bersama Dia 1000 tahun lamanya. Ya, jadi ada kondisi seperti itu yang kita perhatikan. Ini kurang lebih 4 hal yang saya pikir saya sajikan kepada saudara-saudara sekalian. Bagaimana teknis kejadiannya, tentu kita nggak terlalu mengerti karena ada interpretasi-interpretasi lain. Tetapi setidak-tidaknya ada poin-poin yang kita lihat bahwa akhir zaman itu selalu identik dengan seperti ini nih, ada orang percaya, orang yang nggak percaya. Kita harus lihat itu. Jadi waktu kita ngomong akhir zaman, jangan terlalu khawatir, atau bukan dengan terlalu khawatir, jangan terlalu terbuai dengan masa-masa yang menyeramkan, tetapi kita harus lihat ada kenyataan bahwa ada pembedaan antara orang benar dengan orang tidak benar. Karena Kristus datang, ada kebangkitan orang mati, khususnya orang mati yang percaya ke Tuhan, ada penghakiman dan kerajaan 1000 tahun. Saya nggak mentafsirkan ya, karena ini kalau namanya wahyu, penafsirannya begitu luas. Tetapi itu yang saudara-saudara tangkap. Sekarang, apa yang menyertai tanda-tandanya bagi akhir zaman? Dalam Matius 24, Tuhan bilang ada penyesatan. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku Mesias, kemudian menyesatkan orang. Ada bangsa melawan bangsa, ada peperangan. Disebutkan ada kelaparan, ada gempa bumi, ada kemurtatan. Nah, saudara-saudara kan bilang, lah itu mah udah ada dong dari kemarin-kemarin. Nah, itu nanti poinnya, ya. Lalu lanjut dalam kitab Wahyu, saudara-saudara akan bertemu dengan 7 meterai, segel ya, di Wahyu 6. 7 sangkakala, Wahyu 8 sampai 9. 7 cawan murka Allah, Wahyu 16.
Sekali lagi saya nggak interpretasi karena kitab Wahyu ini susah sekali diinterpretasi dan bervariasi karena banyak lambang-lambang. Misalnya 7 itu melambangkan kesempurnaan. Ada yang bilang juga mungkin ini 3 seri rangkaian melambangkan Allah Trinitas, Allah Tritunggal yang sedang menghukum atau menghakimi dunia ini. Poin-poin di dalamnya juga itu sesuatu yang pada umumnya terjadi. Jadi malapetaka yang ada bagi orang yang nggak percaya. Tapi semuanya ini mau menggambarkan apa? Matius 24 mau menggambarkan bahwa kita memang berada di dalam zaman masa-masa akhir zaman, ya. Dan ini tanda-tandanya makin jelas. Tapi kitab Wahyu mau ngomong apa? Bahwa memang orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihakimi, akan dihukum. Tapi ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini message yang terus disampaikan. Jadi kadang-kadang kita jangan sampai ketika message ini diberikan, kita langsung terbuai dengan kisah-kisah detail di dalamnya. Karena kisah-kisah detail di dalamnya itu kita nggak mengerti. Sekalipun ada orang yang berusaha untuk mengertikan hal itu, ya. Tapi bagi saya ini karena futuristik atau masa di depan dan ini eskatologi, maka kita nggak mengerti secara detail. Tetapi maknanya kita tangkap bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman dan penghakiman. Ada orang percaya, ada orang nggak percaya. Itu yang kita tangkap ngomong akhir zaman. Sehingga kalau kita lanjut, kita ngomong dulu, kan tadi saya berbicara soal penghukuman Tuhan. Nah kalau apakah ini memang diintensikan Tuhan untuk menghukum? Nah kita lihat dulu penghukuman. Di Alkitab ada beberapa contoh penghukuman, saya ambil beberapa, kita mengerti air bah misalnya. Ini penghukuman yang mungkin agak identik dengan akhir zaman nanti. Karena akhir zaman nanti kan orang bilang kiamat. Ini seperti kiamat pertama. Cuma Tuhan menyelamatkan satu keluarga yaitu Nuh. Air bah. Kenapa air bah terjadi? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, begitu dosa dan Tuhan akan menghukum. Tapi ada penghukuman-penghukuman skala-skala kecil. Ya, skala kecil dalam pengertian kalau air bah itu kan skala dunia, ya, habis semuanya kecuali satu keluarga. Tapi ada yang skala kecil, misalnya tulah di Mesir. Tulah di Mesir itu mau menunjukkan bahwa Tuhan ingin mengeluarkan umat pilihannya, tapi Raja Mesir ini keras kepala, Firaun, dan Tuhan menghukum mereka karena kekerasan hati mereka. Karena ada itikat yang nggak baik atau itikat yang melawan kehendak Tuhan. Maka Tuhan hukum. Lalu kita juga mendengar ada pembuangan ke Babel. Yang menarik ya pembuangan ke Babel ini menimpa umat Tuhan, bangsa Tuhan, orang Yahudi, orang Israel. Artinya Tuhan apakah sedang menghancurkan orang Israel atau Yehuda? Oh tidak. Tuhan sedang mendisiplin. Jadi kalau kita lihat penghukuman, lihat ya, ada yang kondisi dunia ini udah benar-benar bobrok sehingga Tuhan harus melenyapkan. Sama seperti bangsa-bangsa di Kanaan ya. Saudara-saudara kalau pernah mendengar waktu bangsa Israel masuk ke Kanaan kan orang Israel disuruh Tuhan untuk menghabisi orang Kanaan. Mungkin kita pikir, wah Tuhan kok jahat sekali. Tidak, tidak. Ini konsekuensi daripada orang Kanaan yang jahat. Jahatnya seperti apa? Mereka kasih ritual-ritual seperti penyembahan anak. Jadi anak-anak disembelih. Ada banyak bangsa yang nggak percaya Tuhan, tapi Tuhan nggak binasakan. Bahkan Tuhan pakai. Kayak Babel, segala macam, Mesir. Nggak percaya kepada Allah, tetapi Allah tetap oke, dan bahkan pakai mereka. Tapi ada bangsa-bangsa yang memang dibinasakan. Karena apa? Kejahatannya begitu luar biasa. Ya, ritual-ritual yang nggak masuk akal gitu. Nah, jadi ada penghukuman seperti itu ya. Jadi ada tujuan-tujuan yang berbeda. Nah, kalau gitu tujuan apa saja yang kita lihat dari penghukuman Tuhan? Ada tujuan supaya kita bertobat. Ketika Tuhan menghukum, kayak bangsa Israel dihukum, supaya mereka bertobat. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tapi ada tujuan pengadilan. Nah, itu yang mungkin yang kita lihat dari akhir zaman ataupun hari kiamat yang dikatakan Tuhan memisahkan antara domba dengan kambing, orang percaya dengan orang tidak percaya, ada tujuan pengadilan. Iblis pun akan dihakimi, iblis pun akan diadili.
Tapi ada tujuan karena kekudusan, ya. Karena melanggar kekudusan Tuhan, misalnya kita pernah mendengar cerita ketika Uzza ya, itu tabut janjian Tuhan dipegang, dia mati, ataupun waktu di kitab bilangan imamat ada aturan-aturan imam-imam itu harus menjaga kekudusan, kalau enggak dia akan mati. Kok Tuhan begitu kejam? Tuhan lagi mengajarkan bahwa jangan main-main dengan kekudusan Tuhan. Ya, 11-12 dengan pertobatan ya. Jadi ini banyak hal yang kita bisa dapatkan makna dari penghukuman Tuhan. Tapi kalau kita lihat semuanya selalu dikaitkan dengan kembali kepada Tuhan. Kembali mengingat Tuhan. Jadi setiap apa yang Tuhan lakukan selalu dalam koridor ada relasi antara Tuhan dengan ciptaannya ini. Tuhan ingin ciptaannya ini on the track. Ini soal penghukuman Tuhan. Karena itu kita ambil prinsip-prinsip, saudara-saudara. Apa yang prinsip kita ambil? Pertama, kalau kita ngomong akhir zaman, kita harus lihat. Tuhan sendiri bilang, Tuhan Yesus ya, anak pun tidak tahu waktunya. Jadi kalau dikatakan apakah ini pertanda akhir zaman, ya ini sudah akhir zaman. Dengan segala tanda-tanda yang sudah menyertai. Tapi kapan waktunya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu karena Tuhan nggak mengatakan hal itu. Jadi nggak perlu bersusah payah cari tahu dengan segala ramalan-ramalan, karena memang di dalam Alkitab kita pegang prinsipnya nggak ada tahu waktunya. Tapi kemudian prinsip lain ketika kita berbicara soal akhir zaman, kita berjaga-jaga. Karena setiap waktu Matius 24 khususnya ya, walaupun itu pemaknaannya bisa karena waktu orang Israel menghadapi penghancuran Yerusalem tahun 70-an, bisa juga konteksnya ditarik kepada zaman sekarang. Tapi di atas segala itu, waktu Tuhan bilang ada masa-masa kayak gitu, penganiayaan dan sebagainya, berjaga-jaga. Supaya kita nggak jatuh. Karena masa-masa seperti itu, gejala-gejalanya bisa membuat kita lengah. Kita nggak percaya Tuhan, kita murtad, dan sebagainya. Makanya harus berjaga-jaga. Dan Tuhan kasih tahu, dalam beberapa kesempatan, kalau ngomong akhir zaman, khususnya di Matius 24 tadi, kalau kita akan lihat satu bagian, baiklah engkau bertahan hingga kesudahannya. Tuhan mengharapkan umat yang menghadapi hal ini bertahan hingga kesudahannya. Jadi yang kita tarik saudara-saudara, selain akhir zaman itu ada prinsip penghukuman Tuhan, ada penghukuman atau relasi Tuhan dengan kita harus melihat. Tapi prinsip memaknai akhir zaman ini bukan dengan, sekali lagi, bukan dengan kegentaran, waduh ini kekacauan. Tidak. Kita nggak tahu waktunya, kita harus berjaga-jaga. Yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga dan kita bertahan hingga kesudahan. Dan ingat, kita di pihak siapa? Tadi kan saya bukakan, ada orang benar, ada orang nggak benar. Jadi kalau kita benar-benar kepikir bahwa COVID ini ada kaitan dengan akhir zaman, maka respon kita bukannya gemeteran. Wah, nanti ada masa apa nih, masa apa? Itu kan ketakutan ya. Tetapi respon kita, oh Tuhan, waktunya sudah dekat. Kalau kita memaknai seperti itu, saya harus berjaga-jaga. Kalau saya banyak melupakan Tuhan, saya harus kembali. Kalau ini adalah hukuman Tuhan bagi dunia ini, maka saya harus hidup benar. Jadi saya juga nggak melarang kalau kita memaknai ini sebagai hukuman Tuhan. Sekalipun tadi perspektif yang sesi 1 itu ada kebaikan-kebaikan, sekarang perspektif yang lebih lain adalah penghukuman Tuhan. Tapi kalau kita memaknai ini sebagai perspektif hukuman, maka kita harus berjaga-jaga dan bertahan hingga kesudahan. Itu jadi panggilan ataupun lecutan rohani buat diri kita. Bertobat ya responnya. Yang menarik ada prinsip lain ketika Tuhan ditanya untuk masa depan. Ya, ada 2 ayat yang saya mau sampaikan. Ini Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Saya kasih lihat lagi Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ini ceritanya waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, terus kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Petrus lihat murid itu siapa? Yohanes. Ya, Yohanes ini murid yang duduk dekat Tuhan Yesus dan sebagainya.
Jadi ketika Petrus melihat Yohanes, dia tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Saya nggak ngerti ini konteksnya si Petrus tahu apa gitu ya. Mungkin ada desas-desus Yohanes begitu dicintai Tuhan ataupun dekat dengan Tuhan, kayaknya nasibnya berbeda nih emang kita orang nih. Makanya si Petrus kepo nih dia. Dia pengen tahu nih apa yang terjadi sama Yohanes. Tuhan ngomong apa? Apakah Tuhan bilang, ya ada deh, dia ada satu spesial lah, kamu mati duluan, Yohanes belakangan misalnya. Memang Yohanes belakangan ya matinya ya, di Pulau Patmos tadi. Kamu akan disalib terbalik, Yohanes enggak lah mati dengan biasa. Tuhan nggak ngomong gitu. Tuhan ngomong agak, ya kalau bagi kita bahasanya agak ketus ya, tetapi ini tentu bahasa saduran daripada Yohanes sendiri. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yang saya mau highlight itu bukan urusanmu, ya. Tetapi bukan sampai situ aja, karena kalau kayak itu kayaknya Tuhan ketus amat sih. Tetapi engkau ikutlah aku. Jadi poin Tuhan Yesus, udah lu nggak usah ngurusin si Yohanes. Itu bukan hal yang paling penting. Karena yang paling penting adalah apa yang aku mau lakukan buat kamu, Petrus. Ikut, karena Tuhan punya misi, punya maksud sama Petrus. Jadi kita melihat COVID ini seperti apa? Oke, ini akhir zaman bisa jadi, tetapi yang paling penting bukan kapan akhir zaman yang terjadi dan sebagainya, apa yang terjadi, tetapi tentang kita. Misi Tuhan buat kita. Satu lagi, Kisah 1 ayat 7 sampai 8. Kisah 1 ayat 7 sampai 8. Nah, ini murid-murid. Emang ini bukan akhir zaman sih. Tapi waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid tanya, Tuhan, boleh nggak atau mau nggak masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, artinya merdeka. Memang nggak ngomong akhir zaman, tapi Tuhan ngomong soal masa dan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah, ini jelas banget. Kalau kita mau mengetahui apakah ini akhir zaman, apakah ini mau kiamat atau enggak, kita maknai kata-kata Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saya pikir kalau ngomong soal waktu, Tuhan Yesus nggak terlalu tertarik karena dia ngomong soal kekekalan. Perspektifnya kekekalan. Perspektif kita di waktu kecil. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini lagi ada misi lagi. Ada apa yang mau disampaikan kepada kita. Nah, jadi dari sini teman-teman sekalian, waktu kita ngomong soal akhir zaman, baiklah kita tidak terpana, tidak terpesona oleh berbagai kemungkinan-kemungkinan kiamat dan sebagainya. Itu pasti akan ada. Bagi Tuhan, Tuhan nggak terlalu fokus kepada waktu ini. Tapi bagi Tuhan, apa yang kamu kerjakan untuk kekekalan. Jadi kalau kita, sekali lagi, kalau kita udah bisa memaknai ini dari kacamata kekekalan, baiklah kita memaknai juga sebagai sesuatu misi panggilan Tuhan buat kita. Baik, sampai di sini prinsip yang saya pikir saya bagikan di dalam perspektif hukuman. Ya. Silakan, Jonathan. Thank you, Ko Richard, untuk pemaparannya yang begitu lengkap dan jelas. Nah, sekarang buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung bertanya. Ada yang mau bertanya terkait wabah COVID-19 ini dengan kaitannya pada akhir zaman dan penghukuman dari Allah? Atau tadi sudah sangat jelas, jadi tidak mau bertanya? Tidak perlu bertanya? Jangan malu-malu, teman-teman. Jarang-jarang ada kesempatan bisa nanya langsung ke Ko Richard dan dijawab langsung saat ini juga. Bagaimana? Di chat saat ini masih kosong. Di chatnya Ko Richard yang private mungkin ada kok? Tidak ada. Tidak ada juga. Iya. Oke. Mungkin teman-teman masih butuh waktu untuk bertanya, menyusun pertanyaannya, tidak apa-apa. Kalau begitu, kita akan break dulu selama 5 menit. Buat teman-teman yang mungkin
perlu ke toilet, bisa ke toilet sekarang. Mau ambil cemilan atau mau minum juga boleh. Atau mungkin mau menyusun kalimat untuk bertanya kepada Richard juga boleh. Jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 20.09, berarti nanti kita akan mulai lagi di 20.14 dengan sesi 3, So What?
Oke, demikianlah sesi pertama dan sesi kedua dari PGK Virtual Talk kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama sudah membahas tentang wabah COVID-19 ini dari sudut pandang iman Kristen ketika kita bicara soal kedaulatan dan kehendak Allah di dalam peristiwa ini, dan juga kaitannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Nah, sekarang seperti yang tadi Ko Richard sudah sampaikan di akhir dari sesi kedua, kita tidak diminta untuk fokus pada, wah, apakah ini semua adalah tanda-tanda akhir zaman? Apakah sebentar lagi kiamat? Apakah sebentar lagi Tuhan Yesus datang? Bukan. Bukan ke arah situ fokusnya. Masa dan waktu bukanlah urusan kita, bukanlah bagian kita. Yang menjadi bagian kita adalah apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam dunia ini. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan, yang menjadi misi kita untuk dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, itulah yang bersama-sama akan kita bahas di dalam sesi ketiga. So what? Silakan, Ko Richard. Baik, terima kasih Jonathan. Ya, sekarang memang banyak orang akhirnya berpikir apa yang akan saya lakukan ya, apa yang bisa saya lakukan sebagai pribadi, sebagai gereja dan sebagainya di dalam COVID-19 ini. So what? Bagaimana respon yang tepat? Ada 3 hal yang saya bagikan untuk respon kita yang bisa kita lakukan di dalam masa COVID ini. Yang pertama tentu berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah panggilan orang Kristen secara umum. Kita lihat dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita tentang diri kita. Ketika Petrus lagi berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan, dia bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudara-saudara, waktu kita berpikir apa yang harus kita lakukan, kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bukan sekedar seorang manusia yang berharga dan sebagainya, tetapi kita seorang manusia yang sudah ditebus. Kita adalah imamat, umat yang sudah terpilih oleh Tuhan. Umat yang keturunan raja, yaitu Tuhan sendiri. Bangsa yang kudus. Kita harus memberitakan perbuatan besar, artinya membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Lalu kemudian Filipi 1 ayat 21 sampai 22 ya, tadi Pak Andi lihat. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ini satu ayat yang menarik dari Paulus. Emang ini hidup Paulus ya. Dia bilang ini Filipi ini ditulis mungkin menjelang akhir-akhir hidup Paulus. Tapi dia ngomong begini. Karena bagiku kan sebelumnya dia bilang, tapi tidak mengapa Kristus diberitakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku dan sebagainya. Udah ngomong kesudahan, baik hidupku maupun oleh matiku. Jadi Paulus sudah ngomong soal hidup dan mati. Dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22 yang penting. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku nggak tahu. Jadi respon kita bagaimana? Memang kita takut ada COVID, kita takut pasti ada. Ya saya pribadi sudah sangat menjaga diri lah ya, karena saya baru kena serangan jantung, katanya wah ini rentan nih kalau sampai kena COVID. Nah, kadang-kadang bercanda, walaupun ada senior-senior di kemajelisan yang usianya udah 50-an, saya masih 40-an, tapi saya bilang saya belum tentu lebih kuat dari yang 50-an, bahkan yang 60-an. Pasti ada kekhawatiran ya.
Tetapi mari kita lihat perspektif hidup dan mati. Karena kita diberikan, kita lewat daripada masa ini, artinya kita tetap hidup. Dan kemungkinan anak-anak muda kelihatannya kuat-kuat ya. Ya hidupnya untuk Kristus, memberi buah. Pakai prinsip Paulus ini. Nah kalau kita pun akhirnya sampai nggak bertahan, harus mati, ya anggaplah ini sebuah kekentungan karena kita akan kembali kepada Dia. Jadi respon ini memberi kita sense of purpose ya. Jadi ada satu tujuan yang kita lakukan. Ini panggilan secara umum, kita harus tetap memberi buah, kerjakan yang secara normal, walaupun situasi ini nggak normal, dikatakan new normal, tapi kerjakanlah semuanya ini dengan senormal panggilan kita ya. Nggak ada new-newan lagi di sini. Udah jelas ini, dari dulu dan sekarang tetap memberi buah, memberitakan perbuatan besar Tuhan. Ya, tidak ada yang sesuatu yang baru. Nah, sebagai sekat komunitas, panggilan gereja. Panggilan gereja, kalau kita pernah dengar atau kita pernah pelajari bahwa ada 3 ya, koinonia, diakonia, dan marturia. Koinonia itu persekutuannya, penyembahan kepada Tuhan, persekutuan dengan orang percaya. Diakonia itu adalah sesuatu pelayanan, ya, menolong orang dan sebagainya, melayani meja, istilah yang dipakai di Kisah Rasul. Dan marturia, menyaksikan Tuhan. Nah, sebagai gereja, kita juga gereja ya, gereja bukan secara institusi ada, gereja secara pribadi juga kita juga gereja Tuhan. Mari kita lakukan 3 hal ini. Misalnya koinonia. Makanya kita tetap memikirkan bagaimana kita bersekutu, walaupun secara virtual. Di dalam masa-masa COVID ini kita dipicu untuk tetap kreatif. Bagaimana penyembahan itu kepada Tuhan tetap berjalan, bagaimana persekutuan di antara kita tetap jalan. Kalau gereja Kristus Ketapang kan coba menyiasatinya dengan GKK menyapa misalnya ya. Ada renungan, ada telepon, PGK juga langsung menghubungi jemaatnya ataupun ada pengurus-pengurusnya dan sebagainya. Sekalipun tentu secara media ada limitasi, nggak semuanya kehubung dan sebagainya. Pasti ada, tetapi yang kita lakukan supaya kita tetap bersekutu. PGK sendiri tetap ada prayer meeting, sekarang kita ngadakan virtual talk. Ini kan satu usaha kita, bukan aduh kayaknya nganggur deh dengan saudara-saudara seiman kita ya. Jadi saudara-saudara tetap didorong untuk bersekutu bersama. Kita ada prayer meeting ya, jadi harus tetap bersekutulah ikut. Lalu ada diakonia. Waktu kita mau melayani aksi-aksi sosial yang kita lakukan, melayani orang, melihat kebutuhan-kebutuhan orang, kita harus berjalan. Gereja Kristus Ketapang melakukan, ada GKK peduli misalnya. Jangan membuat COVID ini membuat kita berhenti di dalam menolong orang, ya, saling melayani apa yang kita bisa lakukan untuk rekan-rekan kita. Jadi kita diingatkan juga dan nggak terputus gara-gara kita nggak bisa bertemu. Ternyata GKK masih bisa tuh lakukan dan kita bisa berbagian di dalamnya. Marturia, ya kesaksian. Saya pikir bahkan Injil jadi lebih banyak disiarkan ya melalui YouTube, webinar. Ya sekalipun saya nggak tahu, mungkin orang terlalu banyak pilihan jadi nggak lihat juga ya, takutnya gitu. Tetapi intinya adalah fungsi kita untuk memberitakan Tuhan, fungsi kita untuk menceritakan kasih Tuhan itu tidak terhenti. Lewat gadget-gadget, lewat media-media sosial, saudara-saudara bisa sharingkan. Kadang-kadang saya rasa agak sedikit miris ya, dipenuhi dengan cerita-cerita yang menakutkan misalnya tentang COVID ini ataupun hopeless ataupun ini dan itu, sesuatu yang menakutkan orang. Tapi mungkin kita bisa ubah cara pandang kita. Kita coba lakukan bagaimana kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita selama COVID misalnya. Jadi
selama COVID ini tidak menghentikan kita untuk bersekutu, karena Tuhan tetap menyediakan kita berada di dalam masa teknologi yang begitu canggih, ya. Saya nggak kebayang kalau kita masa waktu Black Death, wah itu agak rumit, walaupun tentu penyebarannya nggak secepat sekarang ya. Kita tetap memanfaatkan teknologi untuk bersekutu, kita juga tetap peka terhadap kebutuhan, bahkan sekarang ini malah lebih banyak keterperhatikan kalau saya lihat. Langsung karena kita merasa nggak pernah ketemu, kita bisa telepon atau apa, oh ternyata si ini sedang membutuhkan, si ini sedang bermasalah. Apalagi banyak orang-orang yang sedang punya masalah dalam COVID ini ya, entah perekonomiannya, kesehatannya, itu cara kita untuk akhirnya memperhatikan. Dan menyebarkan kasih Tuhan itu malah terbuka dengan YouTube dan webinar-webinar yang sedang marak. Jadi luar biasa, walaupun COVID tetapi tidak menghentikan misi Tuhan. Yang terakhir yang mungkin kita harus punya adalah kita perlu memiliki satu worldview, cara pandang. Apa sih worldview sebetulnya? Kita kan memang harus berbuah. Nah, kata-kata lain dari ini adalah worldview ya, cara pandang kita. Apa yang ketika kita melihat sesuatu, kita mau nggak melihat ini dari kacamata kekristenan? Melihat isu atau masalah secara komprehensif dari kacamata Alkitab. Maksudnya apa sih? Ya seperti yang sekarang kita lakukan. Kita lagi bahas COVID-19. Kita lagi mau bahas COVID-19, tadi ada problem of evil kan? Kesengsaraan, suffering, kejahatan. Bagaimana kita melihat sosok kesengsaraan, suffering itu dengan tepat? Itu Christian worldview. Bagaimana saya bisa melihat COVID ini secara tepat? Christian worldview. Jadi mari kita melihat dengan lebih seksama. Saya ya suffering tadi kita lihat ya, kita mau melihat bahwa suffering itu ternyata ada kaitan dengan dosa. Nah, itu polanya creation, fall, redemption, restoration ya. Ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, ada pemulihan ya. Kita harus lihat dari kacamata itu. Sebetulnya nih COVID ini kenapa nih? Oh, karena masalah dosa. Kenapa saya bisa menyajikan punya konsep seperti ini? Ini adalah worldview saya. Kalau virus atau sesuatu yang buruk itu karena fall itu. Jadi kita harus memandang seperti itu. Tetapi tugas kita nggak cukup sampai itu. Kita sebagai orang yang ditebus, kita harus melampaui hal yang ada. Yang tadi saya sampaikan, orang-orang fear, orang-orang takut, orang-orang khawatir. Kadang-kadang di WhatsApp selalu ada kata-kata, ada satu grup yang saya ikutin orang-orangnya pesimis sama keadaan, kemudian jadi apatis dan sebagainya. Padahal orang-orang Kristen misalnya. Tapi saya pikir ini satu hal yang perlu kita atasi. Masa nggak ada pengharapan sih? Apakah redemption Tuhan nggak membuat kita berharap ada sesuatu yang baik di atas yang kita alami ini? Apakah kita orang yang jadi fatalistik? Ya udahlah ini udah kacau dah. Dan kita selalu ngomong negatif. Itu kacamata, itu worldview. Takutan, ada harapan dan sebagainya. Jadi media juga ya, kita ngelihat media. Bagaimana kita menyikapi media ini? Tentu kita harus lihat media ya creation dari manusia yang diberikan kapasitas oleh Tuhan, itu pasti bagus adanya. Tetapi kita harus mengerti media ini juga berada di dalam kondisi fall, kondisi berdosa. Artinya ada penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilakukan oleh media ini, ketidaktepatan. Tapi sebagai seorang Kristen yang kita mungkin menggeluti media atau mulai terbiasa dengan media, mari kita angkat, kita alihkan media itu menjadi sesuatu yang berguna berkaitan dengan panggilan kita yang tadi di atas itu. Kita manfaatkan supaya di masa COVID ini ada banyak orang yang mendapat kabar baik, di-restore, dipulihkan karena pelayanan yang sudah kita lakukan sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen, ketika bekerja, ketika melihat media, ketika melihat COVID ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya hanya menambahkan kata-kata pesimis yang sudah disebarkan di banyak media sosial, apa efek redemption daripada Tuhan?
Bisa nggak kita ketika kita main gadget, kita bersosial media, kita juga menambahkan satu unsur redemption ini, sehingga ada banyak orang yang dipulihkan. Ya, jadi ini yang saya pikir kita perlu lakukan. Semoga ini memberi kita satu wawasan bahwa di dalam COVID ini, di dalam masa-masa pandemi ini, kita nggak menjadi terhisap ke arus dunia yang ikut-ikutan panik, ikut-ikutan ini dan itu, tapi kita bisa menggarami juga. Oke, sampai di situ silakan Jonathan. Suaranya, Jo. Oke, terima kasih Ko Richard. Iya. Jadi demikianlah pemaparan dari Ko Richard tentang bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi wabah COVID-19 yang masih terus bergulir, masih terus berlangsung sampai saat ini. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Di grup chat sudah masuk satu pertanyaan dari Made. Bagaimana kita menanggapi konspirasi-konspirasi yang ada tentang pandemi COVID-19, seperti Illuminati, Bill Gates, dan lain-lain? Apakah kita abaikan, atau kita dengarkan tapi saring dengan firman Tuhan, atau ada perspektif lain? Iya, ya, teori konspirasi ya. Menarik ya kalau diikutin ya, konspirasi-konspirasi nanti ini buatan si China lah, ini nanti Amerika yang mau hijack dan sebagainya. Saya sih nggak ikutin satu-satu, tapi kalau kita lihat dari yang sudah saya bukakan tadi, saudara-saudara, kalau kita punya Christian worldview, kalau kita juga punya yang tadi yang sudah dibukakan, maka kita udah bisa melihat arahnya. Artinya, kalaupun ada teori konspirasi, itu nggak mengherankan kita, karena ini adalah produk manusia berdosa. Sekali lagi kan tadi saya katakan, entah virus itu adalah kecerobohan, bukan kecerobohan, gaya hidup orang, misalnya sering makan kelelawar sehingga ada virus, ataukah itu benar-benar buatan manusia, itu semakin menegaskan bahwa ini produk dosa, kita nggak usah heran. Tapi bukan itu yang kita harus lakukan, yang harus kita cemaskan, tapi kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan. Ya tadi kita tetap teori konspirasi itu hanya manusia berdosa produknya, tapi ya tetap pada apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita adalah praktisi-praktisi dalam kehidupan, ya terus bekerja memberi buah. Kalau ada kesempatan-kesempatan yang harus berubah, yang tadi saya katakan ada media-media yang harus kita banyak kerjakan, ya sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Saya pribadi sebagai rohaniwan, ya pelayanan jadi agak sedikit adjustment ya, ada adjustmentnya. Mesti banyak ngurusin media juga ataupun beradaptasi. Ya udah kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Jadi it's okay, teori konspirasi ini nggak usah terlalu membuat kita terpana sampai terfokus. Toh kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Kalau misalnya itu Amerika yang kerjaan Amerika dan sebagainya, kita juga nggak bisa melakukan. Kita paling bisa doakan sebagai wakil-wakil Tuhan di ini, kita harus membawa shalom ya. Kalaupun ada orang-orang yang memblow up itu dan orang-orang itu adalah rekan-rekan kita, ya berita kita bukan ngomporin lagi, bukan asik terhisap di dalam teori-teori itu, menganalisa teori-teori itu, tetapi baiklah kita menganalisa harapan-harapan yang Tuhan berikan. Itu lebih bijak. Makanya Paulus sempat bilang kan, aku memutuskan, yang di dalam Korintus, aku memutuskan tidak mengetahui apapun di antara kamu selain pada Kristus yang disalibkan itu. Jadi ada filsafat, ada pemikiran-pemikiran dunia yang keren-keren, tetapi bagi kita harus tetap melihat Kristus, relevansi Kristus di dalam hidup. Itu dari saya. Oke, terima kasih Ko Richard. Untuk Made, apakah sudah cukup jelas? Atau mau memberikan tanggapan lanjutan? Sepertinya sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Next, dari Ko Adrian. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang memiliki karunia penyembuhan, Ko? Mengapa Tuhan tidak memakai mereka untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID-19? Iya,
Memang kalau kita ngomong karunia, kita tahu ya karunia itu kalau bilang karunia penyembuhan, apakah kita kritisi ya? Kalau seorang punya karunia penyembuhan, apakah selalu dia bisa menyembuhkan atau pada momen-momen tertentu Tuhan bukakan? Ya, saya percaya namanya karunia bukan itu diberikan Tuhan secara anugerah, ya bukan artinya kemudian dia setiap lakukan ada kesembuhan. Tetapi yang mungkin paling penting kita lihat kenapa tidak Tuhan pakai untuk menyembuhkan para pasien COVID. Yaitu kembali kepada yang paling pertama waktu kita lihat ada kebaikan itu kita nggak ngerti. Itu kan perspektif kita. Bagi kita kebaikan itu, oh semuanya sembuh. Wah tumpang tangan sembuh. Ya. Saya pikir kalau itu caranya, Tuhan akan pakai tanpa COVID pun, Tuhan pakai aja, apalagi di zaman digital. Orang yang punya karunia itu live streaming, ada yang lumpuh, ada yang apa, ada dalam nama Yesus semuanya. Oh itu kan baik juga, tapi Tuhan nggak lakukan seperti itu karena banyak hal. Saya nggak ngerti secara spesifik, tapi saya bisa memaknai misalnya begini. Tuhan juga nggak mau agar orang-orang itu menjadi didewakan, misalnya. Kecenderungan orang-orang punya karunia itu dia menarik puja-puji kepada diri dia. Tapi kalau tidak juga Tuhan ingin manusia tetap bergantung pada Tuhan misalnya. Ya walaupun kesannya, kok kayaknya fatalistik banget ya, kayaknya untuk bergantung sama Tuhan dia nggak nyembuhin. Tapi sekali lagi Tuhan ada hukum-hukum, ada yang hukum alam atau free will yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi Tuhan nggak selalu intervensi. Dan di atas segala itu kacamata Tuhan bukanlah sekali lagi hidup di dunia ini saja. Tapi kacamata Tuhan adalah kekekalan. Bagi Tuhan bukan masalah sembuh nggak sembuh, tapi bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu kan makanya waktu ada murid-murid dia bilang ada orang yang lahir udah buta sejak lahirnya ya. Kok ini salah siapa Tuhan? Kata murid-murid. Bukan salah siapa-siapa. Seakan-akan itu buta itu hal yang begitu mencela, buruk, sehingga Tuhan kok nggak intervensi. Tapi bagi Tuhan ini diizinkan Tuhan untuk membawa kemuliaan nama Dia. Jadi bukan masalah itu orang sembuh nggak sembuh, tapi yang paling utama adalah bagaimana sakit penyakit ini bisa membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Greater good atau perspektif-perspektif yang lain. Oke. Oke. Terima kasih Ko Richard. Bagaimana Ko Ian? Sudah cukup puas? Cukup jelas? Atau ada respon tambahan? Oke. Cukup. Thank you Ko Richard. Iya. Ada lagi teman-teman yang masih mau bertanya? Kita masih ada waktu. Bisa langsung masuk ke malam chat. saya mau bertanya. Silakan Koset. Jadi kan tadi sudah jelaskan gitu ya beberapa penjelasan yang menarik, berarti bahwa kejadian ini mungkin terjadi karena mungkin ada yang free will ataupun dosa di dalamnya. Tapi mungkin yang saya mau tanyakan untuk ditekankan, berarti maksudnya ini pun sudah dilakukan seizin Tuhan gitu kan. Tadi Ko Richard juga sudah sempat sampaikan bahwa memang segala sesuatunya memang sudah diizinkan, dan berarti dari sisi kita sebagai manusia kita lihatnya mungkin ini sebagai salah satu penghukuman gitu kan. Kemudian Ko Richard juga sudah jelaskan tadi penghukuman itu ada beberapa tujuan juga gitu, dan salah satu yang kita notes adalah bagaimana kita kembali kepada Tuhan gitu kan ya, salah satu tujuan dari penghukuman Tuhan. Nah, berarti bisa apakah mungkin kalau kita bayangkan berarti ini memang sesuatu yang memang Tuhan izinkan, Tuhan hukum kita agar kita boleh kembali kepada Dia. Sama di mana kalau misalkan memang kan ini berlaku umum ya, berarti kan kurang lebih kita bisa menyatakan bahwa COVID itu sebuah penyataan umum bahwa semua orang mengalami hal ini secara umum gitu kan. Walaupun ada penyataan khusus nanti yang saya juga akan tanyakan di poin kedua gitu. Tapi yang poin pertama, ketika Tuhan melakukan penghukuman ini gitu, gimana posisinya sebagai kita misalkan bukan orang yang percaya gitu, tapi kita juga mau bilang bahwa ini sebuah hukuman yang Tuhan berikan gitu. Tapi kita
tidak menyingkapi ini bahwa ini adalah sesuatu penghukuman dengan tujuan bahwa Tuhan ingin kita menjadi percaya gitu, tapi kita melihat bahwa Tuhan melakukan sebuah penderitaan untuk kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita mau lihat ini sebagai penyataan khusus, berarti kan ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan gitu ya ke dalam kita setiap orang percaya ketika kita menghadapi ini. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita anggapnya kita orang percaya, kita melihat ini sebagai siklus gitu. Maksudnya memang karena kita percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Jadi kita menganggap bahwa ya sudah kalau memang ini seizin Tuhan, ya udah terjadi aja gitu. Dan apa yang mungkin Tuhan ajarkan ya kita bisa bilang mungkin kita lebih perhatian terhadap orang sekitar kita karena kita tahu banyak yang mengalami kesulitan gitu kan, mengalami penderitaan gitu. Tapi sebenarnya apa sih bagaimana kita bisa mengetahui gitu sebenarnya bahwa Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang khusus untuk kita gitu ketika kita menghadapi COVID ini gitu. Karena kan kalau kita hanya merasa mempunyai rasa kasihan ya mungkin semua orang juga mengalami hal yang sama gitu bahwa kita harus mengasihi dan mematikan orang lain atau kita harus berubah menjadi orang yang hidup lebih bersih gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kita kalau misalkan apakah benar gitu kalau kita sebagai orang Kristen kita melihat ini sebagai sebuah siklus atau memang kejadian yang harus kita lewati gitu, tapi kita tidak 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 memahami apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita secara pribadi gitu, dan bagaimana kita bisa tahu sesuatu kejadian ini Tuhan inginkan agar kita belajar sesuatu yang memang khusus untuk kita Tuhan ingin kita pelajari gitu dari pandemi ini. Itu sih. Pertama saya luruskan dulu ya. Bukan luruskan lah, tapi mungkin perjelas. Ngomong soal yang pertama tadi kan soal yang umum ya. Umum, baik yang orang nggak percaya, orang percaya. Tadi yang saya bukakan itu kan ada perspektif-perspektif. Artinya segala hal memungkinkan. Nggak selalu harus hukuman. Jadi itu yang harus saya tegaskan. Nggak selalu harus hukuman, tetapi ini bisa konsekuensi. Jadi kalau yang pertama tadi yang di sesi pertama itu lebih ke arah penyebab, jadi bisa konsekuensi karena free will dosa, tapi juga karena juga mungkin perspektif yang lain, tapi juga bisa penghukuman. Jadi izin Tuhan itu dalam pengertian ya Tuhan kontrol. Nah, sekarang waktu Tuhan kontrol, Tuhan izinkan, efek kepada setiap orang itu kan berbeda-beda. Ya. Bisa ini sebagai konsekuensi, tetapi bagi orang-orang yang mau memaknai dengan relasi sama Tuhan ya dapat tuh bertobat, kemudian dia punya meaning untuk membantu orang. Dan kalau yang soal siklus ya, kalau siklus saya nggak terlalu jelas, maksudnya ini sesuatu yang terjadi tapi orang itu miss gitu, maksudnya begitu bukan? Maksudnya ya kita hanya melihat ini sebagai sebuah kejadian yang biasa yang mungkin memang terjadi di dalam kehidupan gitu kan, nggak ada yang bisa tahu gitu. Tapi kita nggak merasa Tuhan berkata apa gitu, karena kita melihat ya udah ini semua terjadi, itu pun kita percaya sesuai dengan hal yang Tuhan sudah izinkan gitu. Iya. Ya bisa saja ada orang seperti itu. Tapi bagi saya tentu ya itu ya. Saya percaya bahwa ketika Tuhan campur tangan, sesuatu yang tadinya nggak meaningful, sesuatu yang tadinya buruk akan diubah menjadi satu kebaikan. Itu yang saya percaya. Nah, apakah ini satu siklus? Ada yang ngomong bilang 100 tahun sekali ya. Ada yang bilang begitu, kurang lebih 100 tahun ada pandemi. Ya bisa aja kalau kita lihat dari sisi sains, ini mengakibatkan itu, jadi begini, jadi begitu, terus kita nggak nangkap itu, kita anggap itu lalu aja, bisa saja. Tapi tentu sangat disayangkan. Nah itu mungkin bagian orang-orang yang nggak percaya adanya Tuhan, dia nganggap ini sebagai natural, hukum alam saja. Ya ada virus, ya sudah, menyebar, itu masuk akal. Tetapi bagi orang Kristen kan kita punya Christian worldview ya. Kita nggak bisa, tadi yang saya bukakan itu, respon tadi, Christian worldview. Kita tetap memandang dunia ini, kita harus lihat creation itu bagus.
Kenapa ada kejahatan? Ya, kita harus berpikir seperti itu. Nggak cuma siklus loh, tapi ini ada sesuatu penggerak. Itu motif namanya. Paham kita udah terpola seperti itu. Dosa ini. Nah, kemudian respon kita apa? Oh, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan Kristus, saya harus misalnya bisa membantu orang. Itu kan melakukan perbuatan memberikan memberitakan kemuliaan Tuhan kan. Oh, membantu orang mungkin. Atau saya ingin menyaksikan Tuhan lewat media, ini lagi booming media misalnya seperti itu. Supaya orang-orang hidup penuh harapan. Ini kan desain yang ada di dalam kepala kita. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen nggak punya itu, sangat disayangkan. Tapi kalau orang-orang di luar Kristen atau orang-orang yang di luar Tuhan nggak nangkap itu, ya itu emang sudah begitu. Tergantung worldview mereka ya. Kalau worldview mereka misalnya ada pemikiran filsafat eksistensialis. Artinya saya hidup ini untuk apa sih? Ya mungkin dia capai meaning hanya sebatas itu. Oh, setiap hidup di dunia ini harus ada meaningnya. Saya create. Ini ada kejahatan, ada ini. Saya harus punya semangat, harus bangkit. Itu eksistensialis. Saya tetapkan meaning hidup saya. Kelihatannya mirip, tetapi polanya cuma itu doang. Tapi pola kekristenan kita harus lihat. Jadi ini ngomong worldview itu bukan cuma kita doang yang punya. Worldview itu kalau secara sejarahnya itu berasal dari setelah pencerahan ya Immanuel Kant, Weltan Skong, bagaimana kita berpikir melihat dunia ini dan beda-beda. Nah, cuma mulai abad-abad 19 teolog-teolog Kristen James Orr dan sebagainya mulai mengkristalkan menjadi Christian worldview. Bagaimana kita melihat segala macam yang ada di dunia ini dalam kacamata Kristen. Nah, yang tadi saya bukakan adalah Christian worldview. Atau bagaimana kita melihat ini dalam kacamata Kristen. Tapi saudara-saudara bisa punya worldview lain walaupun KTP-nya Kristen. Gitu. Mungkin itu penjelasan saya. Kalau belum jelas, boleh ditanyakan yang mana yang belum jelas. Oke, cukup kok. Oke, thank you. Paling tambahin sedikit, berarti ketika kita memiliki worldview secara Kristen gitu ya, ada gak sih sebenarnya ya caralah kalau kita benar-benar bisa mengetahui bahwa Tuhan ingin berkata apa sih kita di tengah pandemi ini? Yang spesifik itu ya. Iya, spesifik itu. Oke. Ya, kalau spesifik saya rasa nggak baku ya. Misalnya COVID ini maknanya ini A. Jadi A berlaku bagi semua orang. Saya pikir cara kerja Tuhan nggak seperti demikian. Tapi ada A-nya itu yang berlaku untuk semua orang adalah yang tadi yang sudah dibukakan. Ya, membawa kemuliaan buat nama Tuhan sebagai orang Kristen atau kembali pada relasinya kepada Tuhan. Itu grand design Tuhan. Tapi cara-cara yang ditemukan itu bisa beda-beda. Mungkin saat ini saya terpanggil untuk lebih memuliakan nama Tuhan. Mungkin bagi orang itu cara memuliakan Tuhan dia mulai dulu dari grade yang awal. Saya harus bangkit dari jadi pertobatan. Tapi bagi kita yang mungkin sudah ikut Tuhan lama kan nggak ngomong pertobatan lagi. Kita ngomong bagaimana impact kita kepada dunia ini. Beda-beda kan. Tapi ujungnya satu. Jadi segala sesuatu untuk Tuhan. Dari dia, untuk dia, dan kepada dia. Jadi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mungkin itu yang bisa saya katakan. Nggak ngomong spesifik khusus A terus berlaku semua orang. Kalaupun iya, itu bersifat kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi pemaknaannya bisa berbeda, degree-nya juga berbeda. Oke, thank you kok. Ya. Oke, terima kasih Koset untuk pertanyaan dari Koset. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir mungkin. Bisa langsung unmute atau ketik di chat. Oke, kalau nggak ada, saya punya satu pertanyaan terakhir. Ini masuk di WhatsApp, dikirim ke WhatsApp saya. Bagaimana caranya agar kita sebagai pemuda-pemudi
tetap bisa peka mendengarkan suara Tuhan di dalam masa pandemi ini. Apa improvisasi yang bisa kita lakukan agar tetap menjadi garam dan terang dunia? Karena saat ini ketika kita berbicara tentang berdiakonia, ketika berbicara tentang berbagi kasih, cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah mengirimkan uang atau barang untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Akhirnya karena terlalu sering dilakukan, jadi suatu kegiatan yang mainstream dan malah bikin salah fokus. Jadi lebih ke arah self-service daripada niat yang murni, yang tulus untuk menolong orang. Kira-kira bagaimana nih, Ko Richard? Ya kalau cara tergantung kreativitas masing-masing ya. Tentu kita kalau kita yang pertama pasti coba spiritual kita dulu ya. Artinya kalau hati kita ini sudah hati kita ini terarah kepada Tuhan, relasi yang baik, saya pikir Tuhan bukakan kreativitas. Bukan kreativitas, ya selain kreativitas, tapi mungkin jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Ya, itu satu. Jadi kalau diri kitanya sendiri, hati kita belum terlalu gimana, ya susah. Tetapi kalaupun sambil jalan kita memperbaharui atau kita coba berelasi kepada Tuhan, kita juga pakai komunitas, ya. Kan kita punya gereja, kita punya komunitas. Kadang-kadang gerakan dari komunitas, atau bukan kadang-kadang aja, seringkali gerakan dari komunitas itu adalah cara Tuhan untuk mendorong. Jadi nggak mesti semua orang saya harus keluar apa nih, cara apa nih ya, dan sebagainya. Jadi ya gunakan komunitas. Selain kalau Tuhan kasih kita pencerahan atau visi secara pribadi, tapi nggak semua orang saya rasa bisa dapat seperti itu. Tapi setiap orang kan punya ininya masing-masing ya. Nah, komunitas itu udah ada visi, kita tinggal masuk di dalamnya, dan itu juga mendorong kita, gereja, misalnya kita berbagian. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau misalnya saya sudah ikut serta lakukan, katakan dari komunitas ataupun yang saya lakukan pribadi, tapi kok jadi kayak rutinitas. Nah, ini bukan masalah caranya yang salah ya, tapi bisa jadi pemaknaannya. Ya bisa jadi perlu ada variasi, tetapi bisa juga enggak. Bisa juga kita menambahkan satu makna atau bukan menambahkan makna, melihat perspektif yang baru dari apa yang kita lakukan, atau kita merefresh diri kita sehingga yang kita lakukan yang berasanya jadi rutin, kita maknai dengan hal yang berbeda. Misalnya kita nolong orang, kayaknya rutin nih, jadinya kayaknya buat diri sendiri dan sebagainya. Bisa saja itu karena hati kita yang sedang bergejolak, gitu. Nah, kita kayak kembali lagi yang pertama tadi, ketika relasi kita terus ada dengan Tuhan, naik dan turun kita, kepekaan itu akan Tuhan bukakan. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi pribadi yang tetap, karena kepekaan itu nggak bisa enggak kalau kita nggak ya baca firman. Tentu yang sebagai orang Injili kan kita balik kepada firman ya. Ketaatan, kalau kita katakan baca firman itu kayak klasik lah itu, ya ketaatan. Kalau Tuhan bilang kita untuk bergerak, ya bergerak. Nah itu kan ngomong ketaatan ya, disiplin rohani. Jadi dalam tahap rohani. Tapi kemudian ya persekutuan itu dengan komunitas, dengan gereja, mereka sudah memikirkan, mereka sudah mengumpulkan, ada satu wadah, kita tinggal lakukan. Nah, yang ketiga, kalau misalnya ada masalah-masalah lagi, kita balik. Apakah ini pemaknaan atau memang butuh inspirasi lain? Nah, kalau butuh inspirasi lain, komunitas lagi. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi, kira-kira Tuhan mau kasih kegerakan apa? Mungkin dari kita mulainya, kegelisahan. Tapi ada orang lain yang lakukan. Nah, itu yang maksudnya Tuhan, kita ini satu tubuh. Banyak karunia, mungkin saya memercikkan ide, atau memercikkan kegelisahan, tapi ada orang yang menangkap kegelisahan itu, bola bergulir, jadi satu kegerakan, itu kan biasa terjadi seperti itu. Oke. Berarti memang harus diawali dari hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita bisa peka, dan kemudian bergabung juga dalam komunitas, karena di dalam komunitas itu Tuhan bisa
menggerakkan, mendorong kita untuk melakukan sesuatu bersama-sama dengan rekan-rekan kita, gitu ya kok. Iya. Tapi hubungan dengan Tuhan juga jangan dipersempit hanya saya doa baca firman begitu ya. Tapi tadi saya bilang ada ketaatan juga kalau satu titik katakan tuh ini kok saya gelisah ngelihat orang-orang yang kesusahan, gelisah terus. Nah, itu kan pergumulan batin ya. Lakukan. Kalau nggak bisa lakukan, sharingkan dengan komunitas. Jadi gulirkan. Oke. Berarti sekalipun nggak bisa ke gereja, bukan berarti kita melepaskan diri dari komunitas ya. Kita tetap harus terikat, tetap harus terhubung satu sama lain ya. Iya. Oke. Terima kasih Ko Richard. Sama-sama. Dengan demikian, berakhir sudah sesi ketiga kita pada malam hari ini. Dan karena ini sesi terakhir juga, jadi kita sudah tiba di penghujung dari virtual talk kita pada malam hari ini. Hari ini bersama-sama kita telah mendiskusikan tentang wabah COVID-19 ini dari kacamata iman Kristen. Di sesi pertama tadi kita bersama-sama telah melihat dan berdiskusi bagaimana kehendak Allah, kedaulatan Allah ada di dalam wabah COVID-19 ini. Satu hal kita diingatkan bahwa Allah tidak menciptakan kejahatan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik adanya. Namun kejahatan itu, penderitaan itu muncul sebagai bentuk dari penyimpangan. Karena kesalahan manusia dalam menggunakan free will-nya, juga karena dosa yang telah merusak dan mencemari seluruh ciptaan. Akan tetapi jangan lupa dengan perspektif kebaikan dan kehidupan akan greater good yang mungkin tidak terjadi di titik saat ini. Bisa jadi greater good itu baru akan terlihat, baru akan kita pahami di masa yang akan mendatang. Saat ini mungkin kita merasa mengalami kemunduran rohani, tapi nggak apa-apa. Tadi ada satu quote yang interesting dari Ko Richard, mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Mari kita sama-sama melihat seperti itu ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hubungan antara COVID-19 dengan akhir zaman. Di dalam sesi ini bersama-sama kita telah diingatkan bahwa COVID-19 ini ya hanya salah satu pertanda yang memperjelas bahwa memang kita sudah hidup di akhir zaman. Tanda-tanda penyerta akhir zaman itu ada wabah, sakit penyakit, peperangan, penyesatan, kelaparan, bencana alam, kemurtatan, dan itu sudah terjadi dari dulu-dulu. Ya, COVID-19 ini hanya mempertegas bahwa yes, kita sekarang sedang hidup di akhir zaman. Jadi, mari kita berjaga-jaga, mari kita bertahan hingga kesudahannya, bertobat kalau masih ada dosa atau kebiasaan buruk yang kita lakukan. Jangan pusingkan tentang masa dan waktu karena itu bukan bagian kita. Mari bersama-sama kita fokus pada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apa misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di saat-saat seperti ini. Kita adalah umat yang terpilih, imamat yang rajani, kita telah dikuduskan, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan lakukan. Kita dipanggil untuk hidup memberi buah. Dan untuk bisa melakukan itu, mari bersama-sama kita miliki Christian worldview, agar kita dapat memandang, memaknai segala sesuatu yang terjadi, termasuk wabah COVID-19 ini, dari kacamata Alkitab. Dan dengan demikian kita bisa meresponi dengan tindakan-tindakan konkret yang sesuai dengan rencana dan misi Allah bagi kita. Oke, dengan demikian berakhir sudah PGK Virtual Talk kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk bergabung, menyediakan waktu.
Dan secara khusus terima kasih kepada Ko Richard yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini, telah memberikan pemaparan yang mendalam, mendetail, jelas, dan mencerahkan kita semua yang mendengarkan malam hari ini. Semoga apa yang telah bersama-sama kita dapatkan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita, membawa pemahaman-pemahaman baru, pencerahan-pencerahan yang kemudian mendorong kita untuk menjadi pemuda-pemudi yang lebih mencintai Tuhan, yang semakin memahami peran dan respons yang tepat untuk kita lakukan di dalam masa-masa pandemi ini. Mari bersama-sama kita akhiri dalam doa. Saya akan tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu, terhubung satu sama lain secara virtual dalam PGK Virtual Talk, membahas tentang COVID-19 dari perspektif iman Kristen. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk pemahaman-pemahaman, untuk pencerahan-pencerahan yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh semakin memahami peran kami, semakin memahami respons yang tepat yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup memberi buah, agar kami boleh tetap melakukan apa yang Engkau percayakan kepada kami, tetap melakukan panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu untuk menjadi saksi-Mu, untuk mengabarkan Injil itu, untuk berbagi kasih Kristus dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk tidak menjauh dari persekutuan-persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman, tetapi justru semakin mendekatkan diri satu sama lain, semakin rajin mengikuti persekutuan-persekutuan online, agar kami tetap terhubung satu sama lain, tetap dapat saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri virtual talk kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, beristirahat tidur malam, kiranya berkat, penyertaan, dan anugerah yang daripada-Mu tetap beserta dengan kami. Dan biarlah besok, di hari Minggu, di hari perhentian, kami boleh bersama-sama dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat kami, menikmati ibadah bersama-sama, walaupun mungkin harus online, tapi biarlah kami tetap dapat beribadah dengan baik, memaknai ibadah dengan sungguh-sungguh, dan mendapatkan berkat dari ibadah minggu besok. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Apa mau foto bareng atau bagaimana? Boleh. Kita foto bareng dulu ya teman-teman. Jangan live chat dulu. Juru fotonya silakan. Boleh start video semuanya supaya bisa difoto. Oke. Aku nggak bisa. Oh. Nggak, katanya di-disable sama host. Oh? Oh, gampang. Nanti hostnya tinggal unable. Silahkan host dan co-host. Tega nih hostnya nih. Sudah. Yang lain, yang lain. Mungkin co-host kali, bukan host. Yang lain ada kesulitan? Dengan Siska. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya mungkin Siska ada kendala, tidak apa-apa.
Segini aja dulu. Oke, siapa yang foto? Ko Adrian nih biasanya. Ko Adrian nih, Ko Adrian. Mukanya dia udah ambil ancang-ancang. Siap. Siap, udah biasa. Tukang foto. Foto virtual tapi. Oke. 1, 2, 3. Oke, gue pindahin dulu. Wih, Sarah background-nya apa tuh, Sarah? Lagi? Bentar. 1, 2, 3. Ya, saya. Oke. Oke. Thank you, Ko Richard, Jojo. Thank you juga semuanya. Thank you, Ko Richard, Jojo. Hey, makasih. Thank Made, senang bertemu lagi Made. Iya, Made. Makasih. Iya.